bagaimana cara kita menghindari miskom. Nah, itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya Dani, saya seorang John Maxwell Team Coach, dan saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman dalam platform ini. Dan syukur pada Tuhan, kita sudah mencapai 500 subscriber di bulan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum, ayo saya undang kita subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru, info-info terbaru mengenai waktu saya rilis video yang terkini. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, kita bicara yuk mengenai cara menghindari miskom. Jadi saya beri judul video kali ini, tips komunikasi efektif. Bagaimana cara kita menghindari miskom di dalam bisnis dan perusahaan kita. Nah, sebagai business owner, sebagai business leader, kita punya tim, kita punya customer, kita punya supplier, kita punya partner mungkin dalam bisnis. Dan miskom itu bisa saja terjadi, betul nggak? Bahkan teman-teman pasti pernah mengalami miskom dan akhirnya mungkin nggak enak, atau mungkin bahkan ada miskom yang parah yang bisa membuat kita jadi pecah hubungannya. Dan gimana dong caranya coach menghindari miskom itu? Apalagi sekarang kan lagi musim pandemi nih, kita nggak bisa ngomong langsung, kita kadang-kadang cuma via chat atau via video call atau via telepon. Beda nih rasanya, gimana cara kita menghindari miskom. Nah, prinsip-prinsip yang akan saya bagikan ini lintas lintas keadaan. Jadi dalam keadaan pandemi mungkin bisa kita pakai, dalam keadaan non pandemi mudah-mudahan vaksin sudah ketemu juga bisa kita pakai. Tanpa lama-lama lagi, apa sih coach tips komunikasi efektif untuk menghindari miskom? Ada 8 teman-teman, ada 8. Yang pertama adalah kita mesti awali dengan yang pertama ini, yaitu apa? Kita harus bicara yang positif-positif tentang tim kita, tentang customer kita, tentang owner kita, tentang partner kita, baik di publik maupun secara pribadi. Jadi bicara yang positif, jangan bicara yang negatif. Kalau udah bicara negatif nanti orang bisa bisa berasa, dan itu adalah akar-akar bumbu-bumbu awal di mana miskom mulai terjadi. Jadi selalu speak positif, bicara yang positif, baik itu terkait dengan customer, baik itu terkait dengan team member, atau yang namanya partner kita, atau owner kita, bos kita, baik di publik maupun di private. Jadi kita nggak bisa nih ngomongin customer kita sama tim kita. Oh, lu tahu gak, itu customer itu rese ya, udah nggak punya duit, rewel lagi mesennya. Nah, waktu kita udah biasa ngomongin gitu sama tim, nanti tim bisa-bisa udah mulai ada benih-benih pikir, jangan-jangan bos saya ngomongin gitu juga ya tentang saya sama orang lain. Atau misalkan kita bicara hal yang sama tentang bos kita sama dengan tim, nanti lama-lama udah mulai ada benih-benih perpecahan. Jadi yang pertama adalah speak positif, baik tentang orang lain, tentang customer, tentang tim, tentang bos kita, baik di publik maupun di private. Yang kedua, teman-teman, waktu kita bicara punya tujuan yang baik. Jadi kalau bicara itu harus punya tujuan yang baik. Nah, minimal adalah tujuannya untuk bisa empower atau untuk menyemangati dan memberikan harapan, teman-teman. Jadi jangan sampai bicara hanya sekedar untuk bunyi aja, ya. Bicara bukan hanya untuk bunyi, tapi bicara untuk memberikan pesan-pesan yang menyemangati dan juga pesan-pesan yang positif. Jadi kalau bicara, pastikan kita bicara dengan tujuan. Jadi kalau kita sharing sesuatu, kita juga bicara dengan tujuan. Kita bisa sharing sesuatu, termasuk di WA group nih. Ya, teman-teman yang WA group yang mungkin pernah ngalamin WA group ini cuma kerjaannya cuma nyebar-nyebar berita-berita yang mungkin miring terhadap pemerintahan atau miring terhadap orang-orang lain. Well, tanyakan diri kita, waktu saya share ini, saya share dengan tujuan baik gak yang menyemangati? Kalau enggak, hindari supaya bisa menghindari yang namanya miskom. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, ini penting nih. Jangan pernah mendengarkan atau jangan pernah melakukan yang namanya gosip atau sindir-menyindir. Jangan pernah mendengarkan atau melakukan gosip atau sindir-menyindir. Ini benih-benih perpecahan, benih-benih miskomunikasi. Yang keempat, teman-teman. Nah, kita harus punya prinsip bahwa waktu kita mendengarkan seseorang berbicara sama kita, kita percaya bahwa apa yang diomongin adalah benar pada saat itu. Jadi dalam hati kita ini kita punya pegang prinsip bahwa orang yang menyampaikan pesan sama kita, waktu dia menyampaikan pesan pada kita itu, dia memberikan pesan yang benar yang bisa kita pegang.
Ya, kita bisa pegang. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya waktu kita mencerna mencerna apa yang dikatakan, kita mencernanya sebagai sesuatu yang kita cerna dengan fokus gitu. Kalau kita merasa ini kayak orang ini bohong nih ya, kita nggak, he's not telling the truth, dia nggak bilang yang benar, maka akhirnya pikiran kita juga melayang-layang dan akhirnya kita nggak bisa mendengarkan secara utuh. Nah, tapi waktu kita bilang, ya saya dengerin deh, saya pengen coba paham dulu aja, ya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kita dengerin secara saksama, teman-teman. Nah, kita udah ada 4 nih, ya. Sekarang yang kelima apa? Yang kelima adalah bahwa kita perlu bertanggung jawab terkait dengan respon dari komunikasi kita. Teman-teman, prinsip dasarnya adalah communication is the response you get. Cara teman-teman berkomunikasi itu menentukan respon teman-teman dapat. Kalau kita komunikasinya judes, nah kalau tiba-tiba yang di sana tidak senyum, itu adalah respon yang harus kita tanggung jawab. Ya memang saya mulai gitu. Kalau kita komunikasinya ini kasar, kemudian di sana jadi nggak terima, teman-teman, atau nyolot balik gitu istilahnya, respon dari yang kita terima tadi dari orang yang bersangkutan itu adalah dampak dari cara kita berkomunikasi. Oleh sebab itu nomor 5, kita perlu mengambil tanggung jawab terkait dengan respon-respon yang kita terima juga. Jadi jangan sampai kita, istilahnya apa ya, kita mau nyubit tapi kita nggak mau dicubit. Nah, kalau kita sering dicubit, mungkin kita perlu ngecek nih, jangan-jangan ada yang salah nih dari cara saya komunikasi, sehingga respon saya yang saya terima banyak kan berantakan. Udah 5, teman-teman. Yang keenam, ini praktis, hal kecil tetapi yang membuat perbedaan. Setiap kali ketemu orang, setiap kali berpisah sama orang, selalu sapa dan selalu berikan salam, pakai namanya. Supaya teman-teman juga bisa berlatih ingat. Kadang-kadang kita cuma ingat mukanya gitu ya, dan kita lupa namanya, apalagi kalau perusahaan teman-teman, karyawannya begitu banyak. Nah, minimal untuk ring 1, ring 2, teman-teman harus hafal tuh nama timnya. Jadi sapa misalkan, selamat pagi Pak Tony, selamat pagi Bu Siska, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa ya Pak John, dan sebagainya. Kita bisa bicara hal-hal serupa seperti itu, teman-teman. Dan itu bisa melatih tim kita juga untuk meniru kita saat mereka bicara sama customer, dan customer itu cenderung suka kalau namanya dipakai, teman-teman. Oke, itu yang keenam. Kita ada 2 lagi nih. Yang ketujuh, ini penting. Kalau sudah ada miskomunikasi, apa yang terjadi, Coach? Kalau sudah ada miskomunikasi, lakukan yang ketujuh ini. Selalu minta maaf dulu, baru cari solusi. Selalu minta maaf dulu, berdamai, baru cari solusi. Teman-teman. Jadi, kadang-kadang kita ini memaksakan diri, masih panas dua belah pihak, masih panas tiga belah pihak, masih panas rame-rame, terus kita cari solusi. Nah, nggak bisa. Karena waktu lagi panas-panasan begitu, kita masih cari kepentingan diri kita masing-masing, dan teamwork dalam tim nggak mungkin terjadi. Oleh sebab itu, kita mesti belajar. Nah, ini saya bicarakan buat teman-teman, baik itu yang ownernya, baik itu teman-teman sebagai tim leadernya, atau timnya kepada bosnya, dan sebagainya. Yuk, kalau sudah ada miskomunikasi, lakukan ini. Minta maaf dulu untuk hal-hal yang melukai perasaan orang lain. Tunggu sampai rekonsiliasi. Kalau sudah damai, teman-teman, barulah kita cari solusi. Minta maaf, baru cari solusi bareng. Jangan dibalik. Kalau solusinya menguntungkan saya, baru saya maafin. No. Itu makin parah nanti. Ya, dan yang ke-8, teman-teman. Yang ke-8 adalah, kalau kita sebagai leader, ini khusus saya bicara sama bos-bos, sama leader-leadernya. Kalau kita punya kekhawatiran, atau kecemasan, atau perasaan nggak enak, atau pemikiran tertentu, kekhawatiran terkait dengan tim kita, selalu bicarakan dengan pribadi, dengan orang yang bersangkutan saja. Ya, kalau mau ajak HRD, silakan. Tetapi selalu bicarakan hal-hal yang menjadi syak di dalam hati, yang jadi hal yang gak enak dalam hati nih, bicarakan langsung sama orang yang bersangkutan saja. Jangan pernah sebagai bos bicara tentang karyawan A sama karyawan B. Itu namanya bos ngegosipin karyawan sama karyawan lain. Dan itu bikin miskomunikasi jadi lebih parah. Karena karyawan yang teman-teman gosipan itu bisa jadi nyebar macam-macam, dan sekarang tiba-tiba berantakan jadi ya.
Oke, jadi kita rekap dengan cepat. Pertama, selalu bicara-bicara yang positif, baik di depan publik maupun di dalam ruangan tertutup, baik itu terhadap customer, terhadap tim, terhadap partner kita, terhadap bos kita mesti bicara yang positif. Ya, yang kedua, kalau bicara, pastikan ada tujuan yang baik, tujuan yang positif. Jangan sekedar asal bunyi atau sekedar asal ngepost, asal share, teman-teman. Yang kedua, jangan pernah dengerin atau menggunakan gosip maupun nyindir-nyindiran. Yang keempat, waktu kita bicara atau kita mendengarkan dengan cara untuk memahami sehingga kita bilang bahwa yang lagi diomongin ini benar untuk saat itu. Yang kelima, selalu ambil tanggung jawab untuk respon-respon yang kita tidak sangka kita akan dapetin. Karena cara kita berkomunikasi menentukan respon yang kita terima. Yang keenam, selalu sapa orang, baik itu waktu bertemu maupun berpisah, dengan nama mereka, teman-teman. Yang ketujuh, ingat tadi apa? Minta maaf dulu, baikan dulu, baru cari solusi. Jangan kebalikan. Dan yang kedelapan, selalu bicara tentang hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita langsung sama orangnya langsung. Jangan melalui pihak kedua, ketiga, keempat, dan akhirnya kita jadi bergosip. Demikian teman-teman, itu adalah teknik komunikasi efektif untuk menghindari miskom. Teman-teman kalau suka, bantu yuk share dengan klik tombol share, bisa share ke WhatsApp, bisa share ke Facebook, bisa share ke Twitter, dan sebagainya. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu ingat, everybody wins when a leader gets better. Sampai jumpa.